Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yas Maulana dengan NIM 210222061. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Modul 1 Ilmu Politik yang ditulis oleh Dr. Andes Neneng Sulastri, SPD, MPDI, PhD. Dalam buku tersebut saya akan mereview satu bab, yaitu bab 5 yang berjudul Negara dan Konstitusi. A. Negara dan konstitusionalisme. 1. Pengertian negara. Ada beberapa konsep atau pengertian atau teori tentang negara, antara lain yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli 1469 sampai 1527. Dia merumuskan negara kekuasaan. Artinya dalam suatu negara haruslah ada kekuasaan dari seorang yang memimpinnya. Pemimpin ini bertindak sebagai penguasa penuh. Misalnya seorang raja, dia memegang kekuasaan penuh atas sebuah negara. Jika suatu kekuasaan negara itu lemah, maka timbullah kekacauan. Ajaran Machiavelli yang terkenal adalah menghalalkan segala cara. Ajaran ini berakibat pada munculnya kekuasaan negara yang otoriter. Teori lain yaitu yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes 1588 sampai 1679, John Locke 1632 sampai 1704, dan Rousseau 1712 sampai 1778. Mereka sangat tidak setuju pada teori tentang negara yang dikemukakan oleh Machiavelli di atas. Bagi mereka, negara adalah badan atau organisasi yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara masyarakat. Konsep lain tentang negara modern yaitu dikemukakan oleh Roger Halsholtau. Dia menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Teori negara modern yang lain adalah yang dikemukakan oleh Harold J. Laski, menyatakan bahwa negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena masyarakat itu memiliki wewenang yang bersifat memaksa. Masyarakat itu lebih besar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat dapat dikatakan suatu negara apabila di dalamnya cara-cara hidup yang harus ditaati oleh individu maupun kelompok dan bersifat memaksa dan mengikat. Sedangkan Miriam Budiharjo menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah. Dari semua teori, konsep atau pengertian tentang negara tersebut, semua mengemukakan bahwa dalam suatu negara terdapat unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur itu adalah wilayah atau daerah, teritoria yang sah, rakyat yang tidak hanya satu jenis etnis saja sebagai pendukung utama, dan pemerintahan yang sah serta berdaulat. 2. Konstitusionalisme. Setiap negara modern pasti memerlukan konstitusi, karena konstitusi itulah yang mengatur negara secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengatur dinamika pemerintahan sehingga kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dikendalikan. Begitu menurut Hamilton 1931-255. Yang menjadi dasar konstitusionalisme adalah konsensus atau kesepakatan umum mengenai bangunan ideal sebuah negara. Organisasi yang bernama negara itu diperlukan oleh masyarakat politik. Mengapa demikian? Jawabannya adalah agar kepentingan mereka, yaitu masyarakat, dapat dilindungi melalui pembentukan dan mekanisme negara. Dari teori tersebut dapat diikhtisarkan bahwa setiap negara modern memerlukan konstitusi. Konstitusi itulah yang dibentuk berdasarkan konsensus untuk disepakati bersama dan ditaati aturannya oleh masyarakat. Konstitusi diperlukan agar jalannya pemerintahan dapat dikendalikan. Ada 3 unsur kesepakatan yang menyebabkan tegaknya konstitusionalisme pada era negara modern. 3 konsensus atau kesepakatan itu adalah: 1. Kesepakatan tujuan atau cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang aturan hukum atau the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara. 3. Kesepakatan bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan sebagaimana dinyatakan oleh Andrews 1968 dalam Kalen 2007 80 sampai 810.
Kesepakatan ke-1 mengandung implikasi bahwa cita-cita bersama itulah yang akan melahirkan kepentingan bersama antar sesama anggota masyarakat. Cita-cita bersama itulah yang sering dinamakan falsafah kenegaraan bagi bangsa Indonesia. Dasar filosofis itulah Pancasila. Kelima prinsip dasar itu merupakan dasar filosofis ideologis yang digunakan untuk mencapai cita-cita ideal dalam negara, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, 5 sila itulah cita-cita dan dasar yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai dasar falsafah negara. Dengan dasar filosofis itu, bangsa Indonesia bercita-cita melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia. Kesepakatan kedua, pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Dengan kata lain, negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada rule of law. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai sistem yang puncaknya adalah konstitusi. Konstitusi merupakan pegangan terkait tertinggi dalam memutuskan suatu yang berkenaan dengan hukum. Kesepakatan ketiga, kesepakatan ini terkait dengan A. Organ negara dan prosedur yang mengatur kekuasaan. B. Hubungan antar organ yang satu dengan organ yang lain dalam negara itu. C. Hubungan antar organ itu dengan warga negaranya. Kesepakatan ini terumuskan dalam dokumen konstitusi dengan harapan dapat dijadikan pedoman untuk waktu yang cukup lama. Konstitusionalisme sebenarnya mengatur hubungan yang prinsip, yaitu A. Hubungan antara pemerintah dengan warganya, dan B. Lembaga pemerintah yang satu dengan yang lain. 3. Konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, banyak kajian dilakukan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Dasar 1945. Bersamaan dengan proses kedewasaan hukum di Indonesia, muncullah gagasan, ide, dan konsep untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maksud diadakannya amandemen tidaklah sama sekali untuk merubah atau mengganti, melainkan untuk menyempurnakan. Konsep yang mendasari amandemen adalah realitas sejarah Orde Lama dan Orde Baru, yang penerapan pasal-pasal dalam undang-undang itu sangat multitafsir. Sebagai akibatnya adalah terjadilah pusat kekuasaan eksekutif, terutama Presiden. Orde Baru berusaha untuk melestarikan Undang-Undang Dasar 1945 yang seolah-olah bersifat sakral. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya ialah checks and balance terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, reformasi bidang hukum, yaitu reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sudah harus terjadi keharusan, sebab reformasi ini diharapkan akan mengantarkan bangsa Indonesia ke tahapan baru dalam hal ketatanegaraan. Amandemen sudah dilakukan dengan berbagai tahapan perubahan, yaitu yang pertama pada tahun 1999. Pada tahap ini terdapat tambahan dan perubahan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2000, dan ketiga pada tahun 2001, dan yang keempat terjadi pada tahun 2002. Dalam tahapan perubahan keempat ini dilakukan dengan sebanyak-banyaknya melibatkan partisipasi masyarakat. Harapannya adalah kelembagaan negara menjadi lebih demokratis dan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Hukum dasar tertulis dan dasar tidak tertulis. A. Hukum dasar tertulis. Apakah yang dimaksud dengan hukum dasar tertulis? Pada prinsipnya, pengertian hukum dasar memuat dua hal, yaitu hukum dasar tertulis atau bisa disebut undang-undang dasar, dan hukum dasar tidak tertulis atau disebut juga dengan istilah konvensi. Fungsi undang-undang dasar pada hakikatnya adalah memaparkan dan menentukan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan. Dengan kata lain, mekanisme setiap sistem diatur dalam undang-undang dasar, dan kekuasaan yang dibagi atas tiga komponen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. Hukum dasar tidak tertulis. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ada hukum dasar tidak tertulis. Apakah itu? Konvensi atau hukum dasar tidak tertulis adalah aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Kalau begitu, apakah ada sifat atau ciri-ciri konvensi itu? Ya, ada.
Beberapa sifat konvensi yang antara lain adalah: A. Kebiasaan-kebiasaan yang ada dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. B. Berjalan sejajar atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. C. Diterima oleh rakyat. Dan D. Sifatnya melengkapi dan tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Berikut ini adalah contoh konvensi. 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Akan tetapi pasal 37 ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam praktik penyelenggaraan negara selalu diusahakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila musyawarah menemui jalan buntu, barulah keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak. 2. Pidato Presiden tiap tanggal 16 Agustus pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pidato Presiden tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara atau RAPBN pada minggu pertama bulan Januari tiap tahun. Sekian dan terima kasih.